Pada malam setelah semua peristiwa itu terjadi, Mantingan dan Mahesa Jenar diminta untuk tinggal di rumah Ki Wirosobo bersama-sama Ki Asem Gede. Tetapi untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan salah paham, maka sengaja Mantingan dan Mahesa Jenar tidak banyak bercakap-cakap dengan Ki Wirosobo. Hanya dalam kesempatan itu, ketika mereka duduk-duduk bertiga, Mahesa Jenar, Ki Dalang Mantingan dan Ki Asem Gede, berceritalah Ki Asem Gede tentang sebab-sebab Ki Wirosobo menjadi lumpuh. Wirosobo adalah seorang pilihan dalam kalangannya, yaitu para pengembala. Ia mendapat gelar seruling gading karena kepandaiannya meniup seruling. Pada usia yang masih sangat muda, ia mulai dengan perantauannya dari daerah ke daerah yang lain untuk menuruti keinginannya yang melonjak-lonjak di dalam dadanya. Ia sebenarnya berasal dari Karangpandan di kaki Gunung Lawu. Sehingga pada suatu saat sampailah ia ke Prambanan. Kedatangannya bagiku sangat menguntungkan, sebab pada saat itu aku sedang dibingungkan oleh sebuah lamaran yang mengerikan. Anakku, istri Wirosobo itu, pada saat itu sedang mendapat lamaran dari seorang yang sangat ditakuti di daerah kami. Tetapi orang itu bukanlah orang baik-baik. Adatnya sangat kasar dan angkuh. Sehingga anakku bersumpah di hadapanku, kalau terpaksa ia harus menjalani perkawinan itu, berarti bahwa hidupnya harus diakhiri. Cerita Ki Asem Gede. Kehadiran Wirosobo merupakan angin baru bagi anakku. Perkenalan mereka semakin lama semakin menjadi erat. Sebagai orang tua, aku segera mengetahui bahwa hati mereka terjalin. Pradongso, orang yang ingin mengawini anakku itu, melihat hubungan yang semakin erat itu, ia menjadi marah bukan kepalang. Sebagai seorang yang merasa dirinya tak terkalahkan, ia berusaha menyelesaikan persoalan itu dengan caranya. Ditantangnya Wirosobo untuk berkelahi. Aku yang belum mengetahui tingkat ilmu yang dimiliki oleh Wirosobo menjadi cemas. Tetapi Wirosobo sendiri menerima tantangan itu dengan senang hati. Lanjut Ki Asem Gede. Pada suatu hari yang telah ditentukan, dilangsungkanlah pertemuan itu di atas sebuah gundukan pasir di pinggir Sungai Opak. Aku yang selalu kecemasan, dengan diam-diam berusaha untuk dapat mengikuti pertemuan yang tidak menyenangkan itu. Yang mula-mula datang ke tempat itu adalah Wirosobo. Tepat pada saat warna merah di langit yang berakhir terbenam ke dalam warna kelam. Rupanya sengaja ia datang lebih awal untuk mengetahui keadaan tempat itu. Setelah beberapa saat ia mengamati tempat itu sejengkal demi sejengkal, maka duduklah Wirosobo di atas sebuah batu di tepi sungai yang mengalirkan airnya yang jernih. Dari dalam bajunya dikeluarkanlah sebuah seruling yang terbuat dari pring gading. Sambil menunggu kedatangan lawannya, ia mulai berlagu dengan serulingnya itu. Baru sekali itu aku mendengar Wirosobo meniup serulingnya. Dan memang sudah sewajarnya lah kalau ia mendapat sebutan seruling gading. Kata Ki Asem Gede.
Mula-mula serulingnya itu membawakan lagu yang sejuk menyongsong datangnya bulan. Nadanya seperti silirnya angin senja. Kemudian lagu itu menurun makin dalam, tetapi sesaat kemudian melonjak riang. Seriang wajah gadis yang menyongsong datangnya kekasih. Sesaat kemudian berubahlah lagu Wirosopo mendendangkan kisah cinta. Sambil menatap wajah bulan, ia berlagu dengan lembutnya. Tetapi sebentar kemudian ia meloncat berdiri, sedangkan serulingnya masih saja tetap berlagu. Dipandangnya tenang-tenang Candi Jonggrang sebagai lambang keagungan cinta yang tiada taranya. Kesanggupannya yang maha besar, yang dilahirkan karena cinta. Candi Jonggrang yang mengagumkan itu dapat diciptakan hanya dalam waktu 1 malam sebagai suatu usaha raksasa untuk memenuhi tuntutan cinta. Maka beralunlah seruling Wirosopo dengan lembut dan mesra. Seakan-akan ia mengungkapkan suatu cerita rakyat tentang cinta abadi antara Bopo Angkasa dan Ibu Pertiwi. Dan karena itulah maka lahir segala isi bumi ini. Wirosopo sebagai lazimnya pengembala tiada dapat berpisah dari serulingnya. Sahabat pada saat-saat sepi, pada saat-saat binatang gembalanya asik bermain di padang rumput. Karena itulah maka setiap lagu yang dipancarkan dari serulingnya selalu melukiskan kisah yang terjalin di hatinya. Sebagai seorang yang hidup bebas di padang-padang terbuka, dalam berlagu pun Wirosopo ternyata tidak mau terikat pada gending-gending yang sudah ada. Lagunya menjangkau jauh melampaui batas gending-gending yang dirasanya terlalu miskin untuk mengungkapkan seluruh perasaannya. Karena itu lagunya bebas terlontar tanpa ikatan. Namun demikian dapat melukiskan segenap warna dalam jiwanya. Tetapi ketika ia sedang asik tenggelam dalam lagunya, tiba-tiba terdengarlah suara tertawa yang merobek-robek kehusuan lagu yang hampir saja sampai ke puncak keindahannya. Aku segera mengenal suara itu. Ya, suara Pradongso. Kali ini rupanya ia ingin memperlihatkan kesaktiannya dengan menyalurkan lewat suara tertawanya yang mengerikan. Cepat-cepat aku berusaha untuk tidak hanyut ke dalam pengaruhnya. Tetapi di samping itu, aku pun menjadi cemas kembali. Wirosopo memang seorang ahli meniup seruling. Tetapi Pradongso bukanlah seorang penggemar lagu. Ia adalah seorang yang kasar dan hanya dapat menghargai kekuatan tenaga, bukan kemesraan dan kelembutan. Ki Asem Gede melanjutkan ceritanya. Apalagi suara tertawa itu tidak segera berhenti, tetapi gelombang demi gelombang terdengar seperti susul menyusul, seperti datangnya ombak lautan segulung demi segulung menghantam tebing. Dalam kecemasanku itu tiba-tiba aku dikejutkan lagi oleh suara seruling Wirosopo. Tetapi setelah itu aku menjadi bersyukur. Bahkan aku menjadi berbangga hati. Suara seruling yang tadinya mesra dan lembut itu
segera berubah melengking tajam. Kemudian Wirosobo berteriak penuh kemarahan karena cintanya terganggu. Yang sama sekali tak aku duga adalah bahwa kemarahan Wirosobo yang dilontarkan lewat nada-nada serulingnya itu pun ternyata mengandung pengaruh yang luar biasa pula. Maka kemudian seakan-akan terjadilah benturan dahsyat antara suara tertawa Pradongso dengan nada-nada seruling. Wirosobo yang sebentar melonjak, naik tajam, dan kemudian menukik kembali, lalu menggelegar seperti guruh yang dengan penuh kemarahan menggantang gunung. Cerita Ki Asem Gede. Karena benturan itulah maka seolah-olah tercapailah suatu keseimbangan, sehingga kedua suara itu semakin lama semakin lirih. Bahkan akhirnya keduanya berhenti dengan sendirinya. Tepat pada suatu saat suara itu berhenti, meloncatlah sebuah bayangan dari seberang dengan tangkasnya dari batu ke batu menyeberangi Sungai Opak. Dari geraknya yang cepat dan tangkas, sudah dapat dikira sampai di mana kekuatan tenaganya. Belum lagi Pradongso menjejakkan kakinya di tepian, mulutnya sudah mendahului berteriak dengan suara gunturnya. "Hai, anak cengeng! Rupanya kau hanya mampu menjadi seorang peniup seruling. Itu saja kau hanya bisa membawakan lagu-lagu cengeng seperti yang baru saja aku dengar." Wirosobo adalah seorang yang tinggi hati. Mendengar dirinya disebut anak cengeng, segeralah bangkit kesombongannya. "Memang aku hanya mampu melakukan lagu-lagu cengeng, lagu-lagu cinta dan kasih. Tetapi aku adalah orang yang tahu diri. Sekali dua kali aku pernah bercermin meskipun hanya di permukaan air. Maka sadarlah aku bahwa wajahku jauh lebih tampan daripada wajahmu yang kasar itu. Karena itulah aku berhak melakukan lagu cinta kasih. Tidak saja lagu maut seperti yang kau miliki satu-satunya, Pradongso." Pradongso adalah seorang yang kasar dan sombong. Ia tidak pernah menerima hinaan yang sampai sedemikian. Karena itu segera naiklah darahnya ke kepala. "Setan! Aku tidak pernah menyesal bahwa wajahku kasar dan jelek. Tetapi dengan tenaga yang aku miliki, aku mampu berbuat apapun. Aku mampu memperistri setiap perempuan yang aku kehendaki. Nah, kau sekarang mencoba mengganggu kebiasaanku itu. Itu sama saja kau cari mati, Wirosobo," jawab Pradongso. Wirosobo tak mau banyak bicara lagi. Diselipkannya seruling pringgadinya ke dalam bajunya. Pradongso pun rupanya juga menganggap bahwa waktunya telah tiba. Karena itu pun ia segera bersiap. Dan tidak lama lagi segera mereka terlibat dalam sebuah perkelahian. Dalam bagian permulaan nampak bahwa Wirosobo dapat melayani Pradongso dengan baik, seperti
suara serulingnya yang mengimbangi suara tertawa lawannya. Geraknya cukup cekatan, tetapi yang masih meragukan apakah ia dapat mengimbangi perkelahian ini. Pradongso hampir tidak pernah menghindarkan diri dari setiap serangan. Setiap serangan itu selalu dibenturkannya dengan serangan pula, sebab ia sangat percaya pada kekuatannya. Demikian pula agaknya pada saat itu. Pradongso sama sekali tidak menghindarkan diri ketika Wirasobo menyerang dengan dahsyat. Rupanya Pradongso mengira bahwa Wirasobo hanya mampu meniup serulingnya saja. Memang bentuk tubuh Wirasobo tidaklah sebesar Pradongso. Tetapi apa yang telah terjadi? Saat itu ketika Pradongso membalas serangan Wirasobo yang dahsyat, ternyata dalam tubuh Wirasobo yang tidak sebesar lawannya itu tersimpan suatu tenaga yang hebat sekali, yang sama sekali tak diduga oleh Pradongso. Sedangkan Pradongso sendiri adalah seorang yang memiliki tenaga raksasa pula. Tetapi ternyata Wirasobo yang telah sekian kali merantau, menjelajahi beberapa daerah, memiliki pengalaman yang lebih banyak. Sedangkan Pradongso hanyalah seorang tokoh lokal yang telah mencapai puncak kekuatannya. Ia sudah merasa tak terkalahkan. Memang Pradongso adalah seorang kuat atas pemberian alam. Maka ketika terjadi benturan itu, tampaklah betapa picik pengetahuan Pradongso. Ia hanya memusatkan tenaga serta perhatiannya pada kedua belah tangannya. Dengan sepenuh tenaga yang ada padanya menghantam tangan Wirasobo yang menyerang dadanya. Ia sama sekali tidak menduga bahwa pada sekejap sebelum benturan itu terjadi, Wirasobo mengubah serangannya dengan menarik tangan kirinya. Ketika tangan kanannya membentur tangan Pradongso, ibu jari tangan kirinya sempat mengetuk leher Pradongso. Akibat benturan itu pun sangat hebat sekali. Bagaimanapun uletnya Wirasobo, ia tergetar surut. Demikian juga Pradongso, terdorong mundur karena ketukan jari pada lehernya. Pradongso merasa bahwa nafasnya menjadi sesak. Dan inilah sumber kekalahan Pradongso. Sebab dalam perkelahian seterusnya, Pradongso selalu diganggu oleh peredaran nafasnya yang semakin lama terasa semakin sesak dan sakit. Meskipun demikian, pertempuran itu masih juga berlangsung lama. Mereka tampak seperti dua ekor ular yang saling berlilitan dan timbul tenggelam di antara lawannya. Tetapi sampai sekian, kepastian dari akhir pertempuran itu sudah semakin jelas. Sebab Wirasobo jauh lebih berpengalaman. Apalagi ia bertempur tidak saja dengan tenaganya, tetapi juga dengan otaknya. Sedangkan Pradongso hanyalah mirip seekor babi yang terlalu percaya kepada kekuatannya. Meskipun ia memiliki kelincahan, namun dalam beberapa saat kemudian ia sudah benar-benar dikuasai oleh serangan-serangan Wirasobo
yang semakin keras. Akhirnya Pradongso semakin terdesak. Dan tampaklah bahwa pertempuran itu sudah hampir selesai. Tiba-tiba suatu hal yang sangat mengejutkan terjadi. Ketika Pradongso merasa bahwa ia tak mampu mengalahkan lawannya, dilakukanlah suatu kelicikan. Tangannya tiba-tiba menggenggam potongan-potongan besi yang lembut dari kantongnya, yang kemudian dilemparkan ke arah Wirosobo. Tampaklah betapa terkejutnya Wirosobo. Potongan-potongan besi itu bertebaran mengarah hampir ke segenap bagian tubuhnya. Untunglah bahwa Wirosobo berpikir cepat. Dengan tangkasnya ia meloncat tinggi-tinggi. Namun tindakannya itu tidak dapat menyelamatkan seluruh tubuhnya. Beberapa potong besi itu masih juga mengenai kakinya. Akibatnya hebat sekali. Waktu ia terjun kembali, ternyata ia sudah tidak dapat tegak lagi di atas kedua kakinya yang luka-luka. Mengalami peristiwa itu, Wirosobo menjadi marah sekali dan ia berteriak nyaring. Tiba-tiba saja tangannya sudah menggenggam sebuah kapak kecil, suatu jenis senjata yang digemari. Dengan penuh kemarahan, kapak kecil itu dilemparkannya ke arah lawannya. Demikian kerasnya lemparan itu, sehingga yang tampak hanyalah seleretan sinar yang menyambar dada Pradongso, yang kemudian disusul sebuah jerit ngeri dan suara tubuh Pradongso yang terbanting jatuh untuk tidak bangun kembali. Ki Asem Gede berhenti. Beberapa kali ia menelan ludah. Agaknya ia menjadi haus setelah bercerita demikian panjangnya. Meskipun demikian, ia masih meneruskan ceritanya. Pada saat itulah aku berlari-lari kepada Wirosobo yang masih terduduk di tanah. Wirosobo terkejut melihat kedatanganku. Ia mengangguk hormat meskipun sambil menyeringai kesakitan. Tetapi aku tidak sempat membalasnya. Perhatianku hanya terpusat pada kakinya. Aku mempunyai dugaan bahwa potongan-potongan besi itu berbisa. Sebab seorang seperti Pradongso itu tidak mustahil berbuat demikian. Dan dugaanku itu benar. Ketika luka-luka itu aku teliti, ternyata tak mengeluarkan darah setetes pun. Maka cepat-cepat aku suruh Wirosobo menelan ramuan-ramuan obat pelawan bisa. Tetapi hasilnya tidak seperti yang aku harapkan. Biasanya setiap luka yang mengandung bisa, setelah menelan ramuan obatku itu segera mengeluarkan darah yang berwarna kebiru-biruan. Ramuan itu juga menghanyutkan segala racun yang telah menyusup ke dalam darah daging. Tetapi tidaklah demikian dengan kaki Wirosobo itu. Luka-luka di kakinya tetap tidak mengalirkan darah. Bahkan di sekitar luka itu tumbuhlah bengkak-bengkak.
maka dapatlah aku mengambil kesimpulan bahwa bisa yang dipergunakan oleh Pradongso adalah bisa yang keras sekali. Karena itu aku tidak berani memperpanjang waktu. Ramuan obat yang aku berikan hanya sekedar menahan bisa itu saja. Tetapi karena kaki Wirosobo kedua-duanya hampir tak dapat lagi dipergunakannya, terpaksa aku memapahnya. Baru ketika sampai di rumah, di bawah cahaya lampu, aku dapat mengetahui dengan pasti bahwa potongan-potongan besi itu direndam dalam ramuan warangan yang kuat sekali. Aku mempunyai dugaan bahwa warangan itu dicampur dengan bisa sejenis laba-laba hijau yang terdapat di hutan Tambak Boyo. Tambah Ki Asem Gede. Meskipun Ki Asem Gede sudah berusaha keras sebagai seorang tabib, tetapi sama sekali tak berhasil melawan bisa itu. Yang dapat dilakukan hanyalah membatasi menjalarnya racun itu ke bagian tubuh yang lain. Itulah anak Mas Mahesa Jenar dan Adi Mantingan sebab-sebab yang menimbulkan cacat pada Wirosobo. Tetapi hal yang membesarkan hatiku adalah bahwa anakku tetap setia pada janjinya. Meskipun laki-laki yang dikaguminya itu telah cacat, sehingga perkawinan mereka pun dapat dilangsungkan. Jelas Ki Asem Gede. Ki Asem Gede mengakhiri ceritanya dengan suatu tarikan nafas yang dalam, seolah-olah sesuatu yang menyumbat hatinya ini telah terlontar keluar. Meskipun demikian, nampak juga suatu perasaan kecewa yang tersirat di wajahnya. Sebagai seorang tabib kenamaan, Ki Asem Gede merasa mendapat suatu peringatan langsung dari Tuhan yang Maha Kuasa bahwa bagaimanapun usaha anak manusia, namun keputusan terakhir berada di tangannya. Sudah beratus-ratus, bahkan beribu-ribu orang ditolongnya, diobati dan disembuhkan. Namun terhadap sakit menantunya sendiri, yang bergaul hampir setiap hari, ia tak mampu berbuat apa-apa. Tidak adakah obat yang dapat menyembuhkannya, Ki Asem Gede? Tanya Mahesa Jenar. Tidak ada, nak Mas, jawab Ki Asem Gede. Mata Ki Asem Gede jadi suram dan gelisah. Bahkan obat yang aku berikan itu pun tak dapat menanggulangi sepenuhnya. Mungkin bisa itu bisa menjalar ke bagian tubuh yang lain. Tetapi pada bagian yang terluka, bisa itu seperti api yang tersimpan dalam sekam. Sedikit demi sedikit membunuh setiap bagian tubuh di sekitar luka itu. Ki Asem Gede terdiam sebentar, seperti orang yang terbangun dari tidur. Dan tiba-tiba ia berkata, "Ada, anak Mas, ada." "Ada?" ulang Mahesa Jenar dan Mantingan berbarengan. Namun kemudian tampaknya Ki Asem Gede menjadi kendor kembali. "Ada, anak Mas, tetapi aku kira obat itu tidak dapat diketemukan." "Sudahkah Bapak Asem Gede berusaha?" tanya Mahesa Jenar lebih lanjut.
Ki Asem Gede menggelengkan kepalanya. Mustahil. Mustahil rasanya. Katakanlah Ki Asem Gede, mungkin di antara kami ada yang pernah mendengar atau melihatnya, desak Mahesa Jenar. Ki Asem Gede tampak ragu-ragu sebentar. Tetapi akhirnya ia berkata, "Anak emas, memang ada obat untuk melawan bisa yang bagaimanapun kerasnya. Tetapi obat itu hampir hanyalah merupakan dongeng belaka." Mahesa Jenar dan Mantingan mengerutkan keningnya bersama-sama seperti berjanji. Kemudian terdengarlah Mahesa Jenar, "Kenapa Ki Asem Gede? Apakah obat itu terlalu sulit untuk didapatkan?" Anak mas benar. Sebab obat yang dapat melawan segala bisa itu, sepengetahuanku adalah bisa ular gundala. Sahut Ki Asem Gede sambil mengangguk. Ular gundala? Ulang Mahesa Jenar. Aku pernah mendengar nama ular itu. Semantingan. Iya, ular gundala. Ada dua macam ular gundala, yaitu ular gundala seto dan ular gundala wereng. Kedua-duanya mempunyai jenis bisa yang tak terlawan. Tetapi kedua-duanya mempunyai sifat yang berlawanan. Bisa ular gundala wereng bekerja seperti pada umumnya bisa, meskipun ketajamannya berlipat-lipat. Tetapi bisa ular gundala putih bekerja sebaliknya. Kalau kedua jenis ular bisa itu berbenturan, maka akhirnya akan menjadi tawar. Karena itulah maka ular gundala putihlah yang dapat menjadi obat yang sangat mujarab untuk menawarkan segala macam bisa. Meskipun kalau bisa itu berdiri sendiri akan mempunyai akibat yang berbeda. Itu adalah pengertian secara umum saja. Sebab di samping itu masih ada sebab-sebab lain. Kenapa bisa ular gundala itu sedemikian ampuhnya? Menurut cerita, ular gundala adalah semacam senjata dari para dewa. Ular gundala wereng adalah senjata dari sang Batara Kala, sedangkan ular gundala seta adalah senjata Batara Wisnu. Kalau senjata-senjata itu sedang dipergunakan, maka memancarlah bunga-bunga api di udara. Kalau sinarnya putih kebiru-biruan, itulah pancaran dari ular gundala seta, senjata Wisnu. Sedangkan ular gundala wereng memancarkan cahaya merah membara agak kehitam-hitaman. Jelas Ki Asem Gede. Wajah Ki Asem Gede masih membayangkan kekecewaan, bahkan mendekati putus asa. Tetapi ketika Mahesa Jenar mendengar cerita ini, ia menjadi teringat kepada sahabat karibnya semasa masih muda. Pada saat mereka baru menginjak ambang pintu kedewasaan, yaitu seorang yang kemudian terkenal bernama Ki Ageng Selo, yang pada masa anak-anaknya bernama Anis, atau beberapa orang memanggilnya Nis dari Selo. Selo adalah seorang yang luar biasa.
geraknya cepat melampaui kilat. Bahkan sampai beberapa orang mengatakan bahwa ia mewarisi kecepatan bergerak ayahnya, yang menurut cerita dapat menangkap petir. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.